Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Anggi Nurin Kamarina, ada Alisa Fikul Fitriah, Dina Rusmala Silviani, Muhammad Gazi Setia Putra, dan juga Ririn Wahyu Utami. Di sini kami akan membahas mengenai jurnal manajemen nyeri untuk analisis yang digunakan yaitu jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Next. Baik, yang pertama di sini saya mengambil jurnal nasional dari peneliti Aulia Eka Agustin Nabani Nanang Sri Mujiono. Untuk jurnal internasionalnya penelitinya adalah Zahra Selvi, Ali Bikomardi, Muhammad Rafi Basarvan, Jalal Poralajal, Malihe Arsasian, Sayyid Hanan Kasfi, Ismail Kafi, Mozhan Jokar. Untuk tahunnya 2019, lalu jurnal internasional 2018. Judulnya yaitu untuk yang nasional adalah penerapan relaksasi Benson terhadap pengurangan skala nyeri pada pasien dengan kegawat akut myocardial infarct. Lalu untuk jurnal internasionalnya adalah The Effect of Inhalation Aromatherapy with Lavender Essential Oil on Pain Severity of Patient After Coronary Artery Bypass Surgery, a Single Blind Randomized Clinical Trial. Untuk metode penelitian yang digunakan pada jurnal nasional yaitu kajian asuhan keperawatan ini dilakukan dengan cara deskriptif menggunakan metode case study research. Lalu jurnal internasionalnya yaitu sebanyak 60 pasien CABG direkrut dalam single blind ini uji klinis acak dari Ekbatan Therapeutic Center Hamadan Iran selama 2013. Intervensi dilanjutkan selama 2 hari untuk manajemen nyeri. Intervensi kelompok menghirup 2 tetes minyak esensial lavender 2%, sementara kelompok kontrol menggunakan jumlah air suling yang sama selama 20 menit pada hari kedua dan ketiga pasca operasi. Nyeri diukur pada awal kelima, 30 dan 60 menit setelah intervensi melalui tes tanda vital dan visual analog scale atau VAS, uji T independen dan ANOVA dilakukan untuk mengukur variabel kontinu. Sedangkan C kuadrat dilakukan untuk analisis variabel kategori menggunakan strata versi 11.0. Next. Lalu untuk tempat penelitiannya yang nasional sebelumnya waktu penelitian yang digunakan pada jurnal nasional ini yaitu studi kasus ini dilakukan pada tanggal 25 November 2018 sampai dengan 25 April 2019. Sedangkan yang internasional dilakukan sejak 2013. Tempat penelitiannya untuk yang nasional yaitu di RSUD Pandanarang Boyolali, sedangkan yang internasional di Ekbatan Therapeutic Center Hamadan Iran. Untuk jumlah respondennya yang nasional yaitu 2 pasien, sedangkan yang internasional 60 pasien. Lalu kriteria responden yang digunakan pada jurnal nasional yaitu pasien yang menderita nyeri akibat AMI dengan keluhan klien mengeluh nyeri dada sebelah kiri dan menjalar ke leher, hingga tangan terasa seperti ditimpa beban berat. Sedangkan kriteria eksklusi pada jurnal esensial lavender yaitu kriteria eksklusinya adalah kurangnya gangguan pernafasan kronis, tidak adanya penyalahgunaan alkohol atau kecanduan narkotika, riwayat kejang atau trauma kepala. Di sisi lain, kriteria eksklusi adalah eksim atau alergi lavender, intubasi kurang dari 24 jam, berkurang kesadaran, kestabilan hemodinamik, dan rusaknya rasa tercium saat mengisi timbangan. Para pasien secara acak dialokasikan untuk aromaterapi dan kelompok kontrol. Lalu instrumen yang digunakan yaitu pada jurnal nasional SOP relaksasi Benson, lembar observasi nyeri, dan format asuhan keperawatan. Sedangkan pada jurnal internasionalnya yaitu menggunakan minyak esensial lavender dan tes tanda vital dan visual analog scale atau VAS.
Lalu cara pengumpulan datanya yang nasional yaitu peneliti mendapatkan data-data klien menggunakan metode observasi, wawancara pemeriksaan fisik, dan juga dokumentasi. Sedangkan yang internasional yaitu mengambil 60 pasien setelah operasi coronary bypass artery yang direkrut selama 2013 dari Pusat Terapi Ekbatan Hamadan, Iran. Intervensi dilanjutkan selama 2 hari untuk manajemen nyeri. Next. Lalu untuk hasil dan pembahasan yang menggunakan relaksasi Benson yaitu penerapan relaksasi Benson yang dilakukan selama 3 hari dengan waktu 10-15 menit dapat membantu menurunkan nyeri pada pasien akut miokardial infark dari skala 6 menjadi 2. Sedangkan yang internasional rata-rata skor nyeri pada dada menurun secara signifikan pada kedua kelompok setelah operasi. Ada signifikan perbedaan antara aromaterapi dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah intervensi hanya pada menit ke-30, yaitu p-value-nya adalah 0,001 dan menit ke-60 p-nya 2,012 pada hari kedua setelah operasi. Lalu kelebihan jurnal yang digunakan pada terapi relaksasi Benson yaitu penelitian ini dilakukan di tahun 2018 dan pada bagian pendahuluan menggunakan data prevalensi 2017. Berarti peneliti sudah menggunakan data terbaru. Dan juga hasil penelitian ini bisa menjadi kolaborasi di ruang ICU untuk mengkolaborasikan terapi non-farmakologi sebagai tindakan komplementer untuk mengurangi nyeri pada pasien AMI di ruang ICU. Sedangkan jurnal internasionalnya di sini menginformasikan bahwa penggunaan esensial lavender adalah pengurangan rasa sakit, bukanlah efek jangka panjang dari lavender. Inhalasi aromaterapi dengan minyak esensial lavender dapat mempengaruhi nyeri dada pada pasien CABG pada beberapa hari pertama setelah operasi, tanpa menyebabkan perubahan signifikan pada tanda-tanda vital. Studi dengan sampel yang lebih besar ukuran menggunakan desain multisenter pada minyak esensial lavender untuk menghilangkan rasa sakit harus dilakukan. Next. Lalu untuk kekurangan jurnal dari jurnal nasionalnya sendiri di sini adalah jurnal ini tidak mencantumkan kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi untuk peneliti selanjutnya dan responden yang digunakan hanya baru 2 orang. Sedangkan pada jurnal internasional, keterbatasan penelitian ini memiliki beberapa kekurangan seperti sampel kecil, ukuran, dan efek placebo tidak dapat dibuang. Faktanya, penggunaan aroma yang berbeda mungkin memiliki dampak yang menguntungkan pada rasa sakit persepsi. Selain itu, hormon stres atau komponen esensi dalam plasma atau perubahan fisiologis lainnya yang disebabkan oleh rasa sakit tidak diperiksa dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, keterbatasan ini terkait untuk hubungan antara bau dan ingatan. Seperti bau tertentu dapat memicu perasaan atau ingatan tertentu. Oleh karena itu, jika bau suatu esensial terkait dengan kenangan buruk bagi seseorang individu, itu dapat menghasilkan hasil negatif. Selanjutnya, untuk rekomendasi dari jurnal nasional sendiri, untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih lengkap dari jurnal yang ini, seperti mencantumkan kelebihan, kekurangan, dan rekomendasi selanjutnya untuk para peneliti baru. Dan jurnal ini bisa menjadi rujukan di ruang ICU sebagai terapi komplementer, karena penerapan relaksasi Benson bermanfaat untuk mengurangi intensitas nyeri pada pasien akut miokardial infark. Sedangkan dari jurnal internasional di sini yang menggunakan esensial lavender bisa menjadi rujukan untuk diterapkannya terapi non-farmakologi seperti penggunaan esensial lavender di ruang ICU untuk mengurangi nyeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nana. Next, Pat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal internasional dan jurnal nasional. Yang pertama itu ada jurnal nasional, yaitu penelitiannya Destia Dwi Pangestika dan Endiono. Nah, untuk yang jurnal internasionalnya ini adalah Anil Jahwari dan Surya.
Untuk tahunnya, jurnal nasional itu 2020 dan jurnal internasional itu 2019. Untuk dari judul nasionalnya yaitu pengaruh terapi musik alfa terhadap intensitas nyeri pasien dengan ventilator di intensive care unit atau ruang ICU. Untuk jurnal internasionalnya, judulnya itu The Effect of Music Therapy in Critical in Patient Admitted to the Invasive Care Unit of a Trial Care Center. Nah, untuk metode penelitiannya yang jurnal nasional itu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain kuasi eksperimental dengan one group design atau pretest post-test. Juga jurnal ini menggunakan pendekatan cross-sentinel study. Untuk jurnal internasional sendiri menggunakan cross-sentinel study. Untuk waktu penelitian dari jurnal nasionalnya itu, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2019, sampai September 2018, sampai Februari 2019. Nah, untuk jurnal internasional itu September 2018 sampai Februari 2019. Untuk tempat penelitian dari jurnal nasionalnya itu di ruang ICU RSUD Dr. Margono Sokarajo di Intensive Care Unit atau ICU. Untuk yang jurnal internasionalnya, penelitiannya di Intensive Care Unit di Departemen Kedokteran FVBRH Sawangi. Next. Next, Fatwa. Untuk jumlah responden dari jurnal internasional yaitu ada 17 responden dan untuk jurnal internasionalnya melibatkan 120 pasien orang dewasa dan untuk kriteria responden dari jurnal internasional ini yaitu kriteria respondennya menggunakan pasien di ruang ICU yang terpasang ventilator mekanik dan mendapatkan terapi analgetik atau sedasi secara berkelanjutan. Terapi analgetik atau sedasi tidak diberikan menggunakan sirgin pump. Dan untuk jurnal internasionalnya kriteria respondennya yaitu pasien dewasa berumur 18 sampai 85 tahun. Nah, untuk instrumen dari jurnal nasional ini yaitu menggunakan alat ukur musik alfa, sedangkan jurnal internasional ini menggunakan terapi musik berupa kepingan piano klasik karya Mozart. Nah, untuk cara pengumpulan data dari jurnal nasional ini yaitu analisa data yang digunakan menggunakan uji dependent test untuk mendapatkan nilai perbedaan skor kenyamanan sebelum dan setelah diberikan terapi musik. Terapi musik berupa kepingan piano klasik karya Mozart dimainkan selama 20 menit pada pagi, siang, dan malam hari, sedangkan kontrol hanya mendapatkan manajemen berbasis protokol. Sedangkan jurnal internasional ini menggunakan pengumpulan datanya yaitu dengan cara terapi musik berupa kepingan piano klasik karya Mozart dimainkan selama 20 menit pagi, siang, hari, malam, sedangkan kontrol hanya mendapatkan manajemen berbasis protokol. Lanjut. Untuk kelebihan jurnal dari nasional ini yaitu memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan. Nah, untuk abstraknya juga sudah menggunakan bahasa Inggris, terus menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Terus yang jurnal internasional ini isian dan pembahasan sangat lengkap
kekurangan dari jurnal nasional itu terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan penggunaan AYD, terus nomor halaman tidak ada, masih ada typo di dalam jurnalnya, penulisan tidak rapi, tidak bisa di-download melalui PDF, hasil pembahasan kurang jelas. Dan untuk jurnal internasionalnya yaitu masih ada typo di dalam jurnal, penulisan tidak rapi, tidak bisa di-download melalui. Untuk rekomendasinya, untuk jurnal nasional yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terapi musik alfa dapat menurunkan nyeri pada pasien dengan ventilator. Nah, untuk bagi peneliti selanjutnya bisa mengembangkan peneliti serupa dengan indikator evaluasi yang lebih bervariasi seperti kesadaran atau yang disebut dengan CGS. Nah, untuk jurnal internasionalnya yaitu sangat merasa bahwa penelitian lebih lanjut, termasuk lebih banyak pasien dan evaluasi tidak lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi hasil yang menjanjikan dinikmati dalam penelitian ini. Sudah selesai. Untuk hasil pembahasannya yaitu hasil berdasarkan hasil analisa menggunakan software statistik atau R. Didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan retra skor nyeri sebelum dan sesudah diberikan terapi musik. Pengaruh terapi musik terhadap penurunan nyeri pada pasien dikarenakan musik dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf, parasimpatis, dan imunitas. Maka dari itu, terapi musik efektif dalam menurunkan level autonom dan neuroendokrin dan memfasilitasi respon relaksasi fisik. Jenis musik yang diberikan pada penelitian ini adalah musik alfa dengan suara air mengalir, di mana jenis musik tersebut merupakan salah satu mutasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan yang menggunakan bahwa terapi musik alami dapat menurunkan kecemasan pada pasien. Untuk jurnal internasionalnya itu hasilnya pasien kategori kasus ditemukan memiliki penurunan yang signifikan secara statistik dalam skala koma Glasgow, detak jantung, tekanan darah, dan peringkat skala kecemasan Hamilton pada hari 1 versus hari 5 dan dibandingkan dengan kelompok kontrol juga. Pasien kasus juga tercatat memiliki durasi rawat inap yang lebih rendah dan morbilitas rata-rata yang lebih rendah di ICU dibandingkan dengan kontrol. Untuk pembahasannya yaitu peran musik dalam kedokteran, khususnya kedokteran perawatan intensif masih belum jelas, namun perannya dalam mempengaruhi parameter vital sudah diketahui dengan baik. Dengan demikian, dalam beberapa tahun terakhir, musik semakin banyak digunakan sebagai alat terapi dalam pengobatan berbagai penyakit dan dalam pengobatan perawatan intensif. Fasilitas saraf telah diyakini menjelaskan beberapa peringkat sensi motor dan kognitif yang telah dikaitkan dengan terapi musik. Dengan demikian, sebuah penelitian dilakukan untuk melihat apakah itu dapat berfungsi secara metode perlengkapan untuk mengobati stres dan untuk manajemen nyeri akut dan kronis dalam peraturan perawatan kritis. Lanjut, Gazi. Jurnal 1 Nasional, peneliti Reni Putri, Utari Sewardani, dan Sri Mohani. Tahun 2021, judul Hubungan Penerapan Manajemen Nyeri dengan Kepuasan Pasien Pos-Operasi di Ruang Rawat Inap RSBP Batam. Metode penelitian, desain penelitian, studi korelasi atau desain correlation. Waktu penelitian 1 Juli 2021. Tempat penelitian rawat inap RSBP Batam, jumlah responden 65 orang. Selanjutnya jurnal internasional yang penelitinya Mahlov, MAIM, MAIM, Garibay, Eric Robles, Jenkins, Brook, and Kainzev, and Fortier Michel. Tahun 2019, judul Post-Operative Pain, Factor and Tools to Improve Pain Management in Children. Metodenya metode studi kualitatif dengan observasi langsung tahun 19 Juni 2019. Tempat penelitian tidak disebutkan secara spesifik.
Untuk respondennya, 15 responden anak-anak dengan usia 7-12 tahun. Selanjutnya. Kriteria responden. Untuk jurnal nasional, 1 pasien rawat inap pos operasi hari pertama atau kedua. 2 subjek penelitian dapat baca tulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3 pasien dengan rentang usia 17-65 tahun ke atas. 4 pasien sadar penuh. Instrumennya kuesioner, cara pengumpulan datanya cross-sectional design, hasil dan pembahasan. 1 karakteristik responden sebagian besar adalah wanita yang dengan jumlah 43 orang, presentasinya 66,2% dan kebanyakan berpendidikan SMTA dengan jumlah 38 orang dengan presentasi 58,5%. Responden yang tidak bekerja sebanyak 35 orang, presentasi 53,8%. Tentang usia responden yang paling banyak adalah usia 35 sampai 49 tahun, presentase 38,5%, dan yang hanya memiliki pengalaman atau riwayat operasi hanya 18 orang. 2 pasien pos operasi yang dilakukan tindakan manajemen nyeri yang baik oleh perawat 45 responden. 3 berdasarkan hasil penelitian bahwa pasien merasa puas dengan tindakan yang diberikan perawat, kepuasan responden sekitar 83,1%. 4 ada hubungan antara manajemen nyeri yang dilakukan dengan tingkat kepuasan di rawat inap RSBP Padam. Selanjutnya untuk jurnal internasional, kriteria responden 1 anak-anak pas operasi dengan 7-12 tahun. Instrumennya tidak bisa dipahami dengan jelas. Cara pengumpulan datanya observasi langsung. Hasil dan pembahasannya, PPPM adalah sebuah alat menstimulus adanya korelasi perasaan nyeri anak yang bisa dirasakan oleh orang tua untuk mengukur tingkat nyeri. 2 budaya mempengaruhi tingkat nyeri anak dengan stimulus orang tua yang meminta anaknya untuk tabah dalam merasakan rasa sakitnya. 3 sakit yang dirasakan anak-anak post operasi dipengaruhi oleh stimulus peran orang tua. 4 penilaian serta pengobatan nyeri pada anak terbilang sulit. Selanjutnya. Kelebihan jurnal internasional. Hasil penelitian dipaparkan secara lengkap dan sistematis. Kekurangannya, sistematika penulisan dalam penelitian ini banyak kesalahan penulisan, kutipan, serta spasi yang belum sesuai. Untuk rekomendasinya tidak ada. Untuk jurnal internasional, hasil penelitian dipaparkan secara singkat dan jelas. Untuk kelebihannya, kekurangannya penelitian tidak menunjukkan secara jelas mengenai lokasi secara spesifik. Rekomendasinya, dalam penelitian ini sebaiknya diajarkan metode relaksasi yang lebih spesifik berupa distraksi atau nafas dalam yang mudah dilakukan oleh anak-anak agar nyeri dapat dikontrol secara maksimal. Selanjutnya, jurnal nasional, peneliti Weni Amelia Dita Melia Anandasa Putri. Untuk jurnal internasionalnya, peneliti Honorio Marin Mendes, Patricia Marin Novoa, Sylvia Jimenez Marin, Itziar Isidoro Garijo, Mercedes Ramos Martins, Miriam Bobadilla, Eduardo Mripuri, and Alfredo Martinez. Untuk tahun jurnal nasional 2020, untuk jurnal internasional 2021. Jurnal nasional dengan judul Efektivitas Hand Massage terhadap skala nyeri pada pasien post-operasi laparotomi di Rumah Sakit Dr. Rekso Diwiryo Padang. Untuk jurnal internasionalnya dengan judul Using a Robot to Treat Non-Specific Low Back Pain, Result from a 2-arm single-blind randomized control trial. Untuk metode penelitian jurnal nasional, penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian kuasi-eksperimen dengan rancangan pre- and post-test without control. Untuk jurnal internasionalnya, metode penelitiannya itu uji coba terkontrol secara acak. Kemudian waktu penelitian untuk jurnal nasional, penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai November 2018. Sedangkan untuk jurnal internasionalnya,
Waktu penelitian Oktober 2020 dan Februari 2021. Next. Untuk tempat penelitian jurnal nasional di Rumah Sakit Dr. Rekso Diwiryo Padang, untuk jurnal internasionalnya, tempat penelitian dilakukan di layanan rehabilitasi Pusat Resolusi Tinggi San Milian di Logrono, Spanyol. Jumlah responden untuk jurnal nasionalnya ada 10 orang, untuk jurnal internasionalnya 42 orang. Kriteria responden untuk jurnal nasional, pasien post-operasi laparotomi, untuk jurnal internasional, kriteria responden, pasien dengan nyeri punggung bawah non-spesifik. Instrumen untuk jurnal nasional, skala nyeri post-operasi laparotomi menggunakan Numerical Rating Scale atau NRS. Untuk jurnal internasionalnya, indeks kecacatan Oswestry atau ODI dan skala analog visual atau VAS. Cara pengumpulan data untuk jurnal nasional dilakukan dengan sistem komputerisasi dan dianalisis secara univariat untuk mendapatkan rata-rata skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan hand massage dan uji paired sample t-test untuk melihat efektivitas hand massage terhadap skala nyeri. Untuk jurnal internasional, cara pengumpulan data, pasien dari kedua jenis kelamin yang datang ke layanan rehabilitasi mencari pengobatan untuk NSLBP dimasukkan dalam percobaan. Jika mereka menderita NSLBP berusia antara 18 dan sampai 60 tahun, dan mereka menandatangani formulir persetujuan, serta dikeluarkan jika mereka memenuhi salah satu kriteria berikut. Kehamilan, ketidakmungkinan untuk tetap dalam posisi tengkurap, patologi sebelumnya atau operasi tulang belakang, kanker, penyakit rematik, kardiopati, gangguan pernafasan, dan lain-lain, alergi, dan atau gangguan kulit. Next. Untuk hasil dan pembahasan pada jurnal nasional, dari uji paired t-test, rata-rata tingkat nyeri sebelum dan sesudah dilakukan hand massage adalah 0,80 dengan standar deviasi 0,632. Hasil uji statistik dengan menggunakan uji paired t-test dengan tingkat kepercayaan 90% didapatkan nilai P sama dengan 0,003. Artinya, ada perbedaan skala nyeri yang signifikan antara sebelum dilakukan hand massage dengan sesudah dilakukan hand massage. Hal ini berarti bahwa P kurang dari 0,05 sehingga HA diterima. Untuk jurnal internasional, hasil dan pembahasannya, semua pasien mengalami penurunan yang signifikan dalam indeks kecacatan di kedua kelompok percobaan. Dalam pengobatan kontrol, pasien beralih dari 15, 9 sampai 19 menjadi 10 atau 6 sampai 15 dengan P sama dengan 0,009. Dalam kelompok perawatan robot, pasien beralih dari 15 atau 11 sampai 20,5 menjadi 11 atau 5,5 sampai 15,5. I sama dengan 0,036. Tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan antara kelompok dalam OD. Ketika menganalisis persepsi nyeri melalui kuesioner VAS, pasien dalam kelompok pengobatan kontrol tidak menunjukkan pengurangan gejala yang signifikan. Selanjutnya, untuk kelebihan jurnal nasionalnya, memberi pengetahuan bagi pembaca bahwa hand massage dapat mengurangi nyeri post-laparotomi. Isi dari jurnal tersebut lengkap dan mudah dipahami oleh pembaca. Untuk kelebihan dari jurnal internasional, menarik pembaca untuk mengetahui bagaimana cara mengobati nyeri punggung bawah non-spesifik dengan menggunakan robot. Dan isi dari jurnal tersebut lengkap. Kekurangan dari jurnal nasional tidak mencantumkan kelebihan dan kekurangan teknik hand massage untuk pasien post-laparotomi. Untuk kekurangan dari jurnal internasional, isi jurnal sulit dipahami oleh pembaca. Kemudian rekomendasi untuk jurnal nasional,
Diharapkan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian intervensi non-farmakologis lainnya untuk mengurangi nyeri. Dan untuk jurnal internasional, rekomendasinya diharapkan untuk peneliti mengembangkan robot untuk mengobati nyeri yang lain. Next. Selanjutnya, jurnal nasional. Nama peneliti Emma Setiowulan dan Reni Wulan Apriliasari pada tahun 2020 dengan judul Perubahan Intensitas Nyeri melalui Pemberian Terapi Musik Gamelan pada pasien di ruang ICU RSUD Dr. Lukmana Hadi Kudus. Untuk metode penelitiannya dengan metode kuasi eksperimen, waktu penelitian pada bulan Januari sampai Februari 2020. Sedangkan untuk jurnal internasional, nama peneliti PS Nagaraja, S. Raghavendran, Navin Desing, Om Subham, Asai, G. Bhavya, N. Manjunat, dan Karajas pada tahun 2018 dengan judul Comparison of Continuous Thoracic Epidural Analgesia with Bilateral Effector Spinae Plan Block for Perioperative Pain Management in Cardiac Surgery. Dengan metode penelitian, studi klinis komparatif, untuk waktu penelitiannya pada bulan Juli 2018. Next. Untuk jurnal nasional, tempat penelitian di RSUD Dr. Lukmana Hadi Kudus, yaitu di ruang ICU, dengan jumlah responden 25 pasien, dengan kriteria respondennya kelompok yang diberikan terapi musik gamelan. Untuk instrumen yang digunakan, berupa lembar observasi yang digunakan observer untuk menanyakan pada pasien tingkat intensitas nyerinya dengan menggunakan verbal descriptor scale atau FDS dan Critical Care Pain Observational Tool atau CPOT. Dan cara pengumpulan datanya, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengukuran intensitas nyeri sebelum dan sesudah pemberian terapi musik gamelan. Sedangkan untuk jurnal internasional, tempat penelitian yaitu di Departemen Jantung Anestesiologi dan ICTVS, Institut Ilmu dan Penelitian Kardiovaskular Sri Jayadeva, Bengaluru, Karnataka, India. Dengan jumlah responden 50 pasien. Untuk kriteria responden, pasien bedah jantung elektif dewasa yang menjalani sternotomi median. Dan untuk instrumen yang digunakan berupa visual analog scale. Untuk cara pengumpulan datanya sendiri, jurnal internasional setelah mendapatkan izin Komite Etik Institut dan persetujuan tertulis dari pasien, lalu pengacakan dilakukan pada dua kelompok masing-masing 25 kelompok. Kelompok A atau TIA dan B ISP blok dengan metode amplop tertutup. Next. Untuk hasil dan pembahasan pada jurnal nasional, hasil penelitian ini menunjukkan dengan terapi musik gamelan terjadi perubahan intensitas nyeri baik menggunakan FDS maupun CPOT dengan nilai p-value 0,001 dan p-value 0,002 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan rata-rata skor pre-test dan post-test intensitas nyeri pada kelompok tersebut. Sedangkan pada jurnal internasional, skor VAS yang sebanding terungkap pada 0 jam, 3 jam, 6 jam, dan 12 jam dengan hasil p-value lebih dari 0,05 saat istirahat dan batuk pada kedua kelompok. Grup memiliki skor VAS yang signifikan secara statistik daripada grup B dengan hasil p-value 0,05 pada 24 jam, 36 jam, dan 48 jam. Tetapi rata-rata VAS di salah satu grup adalah 4, baik saat istirahat maupun pada saat batuk. Spirometri intensif, ventilator, dan durasi ICU sebanding antara kelompok. Dalam operasi jantung, manajemen nyeri perioperatif yang optimal memainkan peran penting dalam penelitian ini. Kedua kelompok memiliki VAS 4 yang artinya menandakan manajemen nyeri yang optimal, manajemen nyeri yang efektif, serta menghasilkan rehabilitasi paru yang lebih baik dengan aliran inspirasi puncak yang dapat diterima sekitar 900 mili pada
kedua kelompok. Skor tersebut skor nyeri dinamis yang lebih baik atau VAS selama batuk 4 pada kedua kelompok telah memfasilitasi peran sekret dan mencegah komplikasi pasca operasi. Next. Untuk kelebihan jurnal internasional, alternatif dalam manajemen nyeri non-farmakologis untuk pasien, khususnya di area keperawatan kritis, dan menjadikan nilai intensitas nyeri sebagai bagian dari monitoring pasien selain monitoring hemodinamik. Untuk kekurangannya sendiri, penelitian ini tidak spesifik mengarah pada diagnosa tertentu, dan waktu penelitian tidak dijelaskan pada tanggal berapa dilakukan penelitian tersebut. Untuk rekomendasi jurnal nasional, penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan kelompok budaya lain atau membandingkan terapi musik gamelan Jawa dengan musik klasik yang lain dengan sampel yang lebih besar. Sedangkan pada jurnal internasional memiliki kelebihan isi pembahasan jurnal yang sudah cukup bagus dan dituliskan secara singkat dan juga jelas. Untuk kekurangannya sendiri, peneliti kurang menjelaskan dengan spesifik kapan penelitian tersebut dilakukan. Dan untuk rekomendasi jurnal internasional, diharapkan penelitian selanjutnya agar menggunakan instrumen lain dan lebih mengembangkannya. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan mengenai manajemen nyeri. Jadi banyak sekali manajemen nyeri yang bisa digunakan, salah satunya adalah terapi non-farmakologi. Seperti yang sudah dijelaskan kami, yaitu banyak sekali seperti terapi musik gamelan, terapi musik Mozart, lalu ada pemberian esensial lavender, dan juga dengan terapi Benson. Dari semua terapi non-farmakologi yang sudah dijelaskan, mempunyai signifikan yang berarti terapi ini bisa digunakan pada ruang ICU. Terima kasih untuk teman-teman dan semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa menghubungi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.